Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kuntumawarni, NIM 482012108044 dari kelas 5B Farmasi. Izin melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Farmakoekonomi dan Farmakoepidemiologi oleh dosen pengampu Ibu APT Mayaranti Wilsya MSc dengan materi CMA penggunaan amoksisilin dan cefadroxil terhadap dana kapitasi untuk ISPA pada balita. Baiklah, jurnal yang saya pakai yaitu dari Putu Eka Arimbawa, Dewa Ayu Putu Satria Dewi, Niwayan Irmawati dengan judul Cost-Minimization Analysis atau CMA penggunaan amoksisilin dan cefadroxil terhadap dana kapitasi untuk ISPA pada balita dari program studi farmasi klinis Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali. Pengertian CMA. Cost Minimization Analysis atau CMA merupakan metode evaluasi farmakoekonomi paling sederhana. CMA dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan atau obat yang memberikan hasil yang sama dan dibandingkan satu sisi berupa biaya. Pendahuluan, hasil data di Puskesmas Manggi 1 Kabupaten Karangasem Bali, penggunaan antibiotik yang paling banyak untuk pengobatan ISPA adalah golongan amoksisilin dan cefadroxil. Perbedaan harga antara amoksisilin sirup dan cefadroxil sirup adalah 2.090 dan 3.926. Perbedaan harga antibiotik cefadroxil lebih tinggi daripada amoksisilin yang dapat menyebabkan kelebihan biaya dana kapitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis minimal biaya atau CMA, sirup amoksisilin dan sirup cefadroxil untuk pengobatan ISPA pada balita di Puskesmas Manggi 1 Kabupaten Karangasem Bali tahun 2018. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan cross-seksional secara retrospektif periode Januari sampai Juni 2018 dengan menggunakan rekam medis. Sedangkan populasi sampel yang digunakan yaitu semua pasien balita yang mengalami ISPA pada periode Januari sampai Juni 2018. Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Kriteria inklusi untuk penelitian ini adalah pasien ISPA balita umur 0 sampai 5 tahun. Menggunakan maksimal satu antibiotik yaitu amoksisilin atau cefadroxil dalam resep dan data rekam medis lengkap. Hasil penelitian yang didapat yaitu penelitian hasil CMA antibiotik rata-rata biaya total obat sirup cefadroxil lebih mahal dibandingkan dengan amoksisilin, tetapi secara statistika tidak berbeda secara signifikasi. Hal ini disebabkan karena rata-rata biaya obat sirup amoksisilin dan cefadroxil tidak melewati dana kapitasi puskesmas. Hal ini membuktikan penggunaan antibiotik, sirup amoksisilin dan cefadroxil sudah sesuai dengan pelaksanaan dana kapitasi. Hasil penelitian juga menyatakan pembiayaan kesehatan akan semakin meningkat apabila kasus ketidaktepatan penggunaan antibiotik. Hasil ini didukung oleh penelitian yang menyatakan penggunaan antibiotik harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku, dan biaya merupakan elemen utama yang harus dipertimbangkan untuk setiap keputusan penggunaan peresepan antibiotik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil 24,3% masih melewati batas dana kapitasi yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena faktor penggunaan obat simptomatik yang lebih mahal dari sirup antibiotik amoksisilin dan cefadroxil. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu penggunaan antibiotik sirup amoksisilin dan cefadroxil tidak berbeda secara signifikan terhadap dana kapitasi. Penggunaan kedua sirup antibiotik tersebut dapat digunakan sebagai acuan standar untuk pengobatan ISPA dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai prosedur terapi ISPA agar dapat menyesuaikan dengan dana kapitasi Puskesmas Manggi 1 Kabupaten Karangasem Bali. Baik, sekian pemaparan materi mengenai CMA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.